dan di SIMAK itu mengalami beberapa kendala gitu. Artinya contohnya seperti di persediaan itu terdapat saldo persediaan minus, atau sebaliknya saldonya masih ada tapi asetnya sudah habis. Itu harus kita akui ada. Nah, untuk hal itu Kementerian Keuangan dalam rangka menyusun laporan audited yang komprehensif dan sesuai, apalagi dalam rangka persiapan untuk migrasi ke Sakti melalui Rekon, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap aplikasi-aplikasi yang ada. Artinya diharapkan bahwa nilai-nilai persediaan SIMAK BMN yang disajikan itu sudah sesuai, sudah tidak ada lagi anomali-anomali ataupun kendala yang dihasilkan. Adapun update yang sekarang dengan waktu yang cukup singkat ya, kita punya waktu hanya sekitar 3 minggu ini. 3 minggu ini di luar koordinasi kita dengan BPK, karena setiap ada perubahan raca nantinya di ujung di Saiba, maka sebelum upload ulang itu kita harus harus berkoordinasi dulu dengan BPK gitu. Satker ini berubah Pak, maka kita harus koordinasi dan sepakati dulu. Artinya tidak serta-merta untuk sekarang ya Satker berubah kemudian upload. Jadi sistemnya tidak seperti itu, tapi kita harus ada lapor dulu kita rekap dulu Satker mana saja yang mengalami perubahan raca untuk disepakati dengan BPK menjadi laporan audited. Nah, untuk secara singkat terkait aplikasi, jadi saya sampaikan bahwa seluruh Satker kita, seluruh satuan kerja di Mahkamah Agung itu wajib melakukan update ya, wajib melakukan update terhadap aplikasi yang baru, yaitu persediaan 21.1.0, SIMAK BMN 21.2.0, serta Saiba 21.2.0. Ini wajib melakukan update, kemudian wajib upload ulang ke iRekon. Nah, ini yang paling penting, ini seluruh Satker ini wajib upload ulang ke iRekon. Kenapa? Karena sebagai data final migrasi ke Sakti. Jadi nanti migrasinya itu melalui iRekon. Semua data kita yang ada di 2021 melalui audit ini akan dilakukan migrasi ke Sakti. Jadi datanya dibawa ke Sakti, tapi melalui iRekon. Nah, kemarin kan belum ada aplikasi migrasinya. Nah, di update yang terbaru ini sudah tersedia keretanya lah gitu lah. Keretanya, pesawatnya, kendaraannya untuk melakukan migrasi ke Sakti, yaitu melalui iRekon. Maka dari itu Satker diharapkan wajib upload ulang nantinya. Nah, untuk waktu upload ulangnya, ini nanti akan kita komunikasikan, akan kita sampaikan dengan Kementerian Keuangan bersamaan dengan Satker-Satker yang mengalami perubahan raca karena pemeriksaan audited gitu. Termasuk karena update yang sekarang. Jadi ada 2 tipe Satker melakukan upload, sama-sama upload ulang, tapi yang pertama adalah sudah update, kemudian tidak mengalami perubahan raca, itu normal, artinya tidak perlu melakukan lapor ke kita gitu. Artinya silakan di-upload sesuai dengan nanti jadwal yang sudah kita sediakan. Karena sekarang kan masih di close. Kedua adalah Satker yang mengalami perubahan raca, baik karena pemeriksaan BPK ataupun karena temuan mandiri dan karena adanya update ini. Jadi dengan begitu diupdate persediaan, kok geser neracanya gitu ya. Terus kemudian nilai minusnya diperbaiki sehingga ya secara kesimpulannya merubah neraca secara keseluruhan. Nah, ini perlu komunikasi, perlu koordinasi Satker kepada Korwil kepada pembina wilayahnya masing-masing di pusat, kemudian mengisi kertas kerja yang sudah disediakan, yaitu perubahan dari neraca unaudited sebelumnya yang sudah terupload sekarang di Rekon dengan neraca Saiba yang terakhir gitu, yang berubah itu. Artinya nanti kita akan lihat formnya seperti apa, ada perubahan di setiap akunnya, itu Satker diwajibkan untuk melaporkan. Artinya ada perubahan di barang konsumsi dari sekian menjadi sekian, itu dilaporkan. Karena selisihnya akan kita sepakati dengan BPK sebagai perubahan raca di tripartit.
Jadi ada Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan BPK menyepakati hal itu gitu. Kalau itu tidak disepakati, maka Satker akan kesulitan untuk mengupload. Oke, next ya. Jadi seperti itu tadi untuk aplikasinya sebagai penyempurnaan penyajian neraca ya, dengan beberapa fitur tambahan ya bisa dibaca di Juknis seperti persediaan itu sekarang rincian persediaan sudah dibuka sehingga Satker bisa melihat sisa jumlah persediaan dan nilainya. Oke, yang pertama terkait persediaan 21.1.0. Sebelumnya kita sempat share ya, artinya prosedur lengkap itu memang hasil kajian kita dari Juknis ditambahkan dengan beberapa pengalaman yang kita alami sebelumnya agar pengiriman persediaan ke SIMAK BUMN itu tidak ada kendala. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu sebagai pelaksana persediaan itu diharapkan mengosongkan folder file kirim. Ini sebenarnya tidak wajib, tapi dengan pengalaman yang ada sepertinya menjadi wajib karena kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi ketika masih ada file di dalam folder kirim itu akan tertimpa sehingga file kirimnya tidak sempurna. Jadi silakan kosongkan folder file kirim dulu. Ini mudah-mudahan saya hanya mengulang ya, artinya Bapak dan Ibu sudah melakukan gitu. Nah, yang kedua, pastikan awalan fisik semester 1 dan semester 2 terinput di aplikasi persediaan. Karena aplikasi update yang sekarang ini itu mewajibkan Satker untuk menginput. Nah, untuk menginput awalan fisik di aplikasi bulan Juni dan bulan Desember, yaitu pada tanggal 30 dan tanggal 31. Nah, sebelumnya ini masih bisa lolos ya, artinya Satker tidak menginput semester 1, ya sudah input semester 2 saja karena di ujung. Nah, terhadap hal seperti ini, Bapak Ibu yang mengalami kejadian, kemudian kan akan menjadi repot, wah kita berarti harus ngisi lagi ya. Gitu. Nah, ini saya sampaikan sebenarnya secara informal ya, artinya ya kalau sudah terjadi semester 2, sebenarnya yang paling penting adalah berita acara semester 2-nya itu valid gitu. Nah, terkait penginputan awalan fisik di semester 1, bagi yang tidak atau belum menginput ya pada aplikasinya terkendala kirim, itu silahkan pilih salah satu barang saja, kemudian sebagai formalitas input di dalam aplikasi persediaan. Nah, tapi yang semester 2-nya wajib valid gitu. Jadi kalau ada Satker yang mengalami kendala terhadap, wah saya lupa nginput di bulan Juni, maka untuk formalitasnya supaya bisa mengirim silakan pilih salah satu barang, kemudian input di awalan fisik semester 1, tapi yang semester 2-nya wajib valid, artinya jumlah barang yang diinput di awalan fisik semester 2 itu wajib valid. Nah, kemudian yang ketiga adalah pastikan sudah tidak ada nilai minus. Nah, seperti yang di Juknis, Bapak Ibu yang mengalami kendala pengiriman ke SIMAK khususnya di bulan 12, itu kemudian ada notifikasi masih terdapat persediaan minus diminta untuk normalisasi, maka Bapak Ibu bisa menggunakan menu rincian persediaan untuk memeriksa apakah betul ada barang-barang yang bermasalah. Artinya kalau ada yang bermasalah, maka bisa ikuti petunjuk di Juknis ya. Artinya misalnya ada saldo persediaan minus itu menghapus awalan fisik. Nah, bahasa menghapus awalan fisik di sini jangan hapus secara keseluruhan ya, tapi hapus barangnya aja, barang yang bermasalah aja. Jadi masuk ke awalan fisik semester 2, masuk ke barang yang bermasalah, itu dihapus barangnya. Jangan seluruh awalan fisik dihapus, itu sayang sekali, nanti harus input ulang. Jadi seperti itu, nanti kita ada detailnya setelah ini. Jadi itu yang ketiga, pastikan sudah tidak nilai minus di bulan 12, karena bulan 12 ini selain memastikan persediaan kita tidak bermasalah, tidak terkendala, juga sebagai jembatan tadi, keretanya lah gitu, kereta untuk membawa migrasi ke SIMAK BUMN. Artinya persediaan migrasinya dibawa ke SIMAK BUMN melalui file kirim bulan 12. Nah, ketika sudah pastikan tidak minus, Satker melakukan
kirim ulang ke SIMAK bulan 1 sampai 12 ya. Ini wajib ya, artinya jangan terbiasa sebelumnya bulan 12 juga bisa gitu. Tapi ini penting karena ada penghitungan ulang nanti setiap bulannya. Jadi untuk persediaan itu wajib melakukan kirim ke SIMAK bulan 1 sampai bulan 12. Pastikan seluruh file kirimnya terbentuk. Nah, kalau ada kendala-kendala seperti yang tadi, saya sudah tidak minus, kok masih dibilang minus gitu ya. Nah, itu nanti silakan disampaikan kepada Korwilnya, kemudian Korwil menyampaikan kepada pembina untuk kita rekap nanti satker-satker mana saja yang mengalami kendala. Kemarin saya sudah coba melakukan perbaikan ya terhadap satker seperti itu, sudah tidak minus, tapi aplikasi persediaan menyatakan masih minus. Dan aplikasi persediaan juga tidak memberikan informasi barangnya mana saja gitu. Nah, ini setelah dicoba-coba ternyata masih seperti itu, sehingga kami putuskan kemarin untuk konsultasi melalui DJPB ya. Jadi ada Hai DJPB. Jadi Bapak Ibu yang mengalami kendala seperti tadi, selain melaporkan kepada kami, silahkan juga secara aplikasi itu melaporkan di Hai DJPB. Jadi silakan di Google ya, cari aja Hai DJPB, itu sampaikan permasalahan, nanti mengupload backupnya. Siapa tahu kita ada permasalahan yang sama di KL lain, itu ada perbaikan dari Kemenkyu-nya sendiri gitu. Karena kita sudah coba sendiri melakukan perbaikan, ternyata masih belum bisa. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa saja dengan hanya melakukan kirim ulang ternyata selesai. Jadi bisa saja ada satker yang beberapa seperti itu. Tapi biasanya nilai minus terjadi ini karena mungkin pada saat update 21.0-nya Bapak Ibu tidak menginput ulang. Karena pada saat update 21.0 itu seluruh transaksi 2021 itu harus diinput ulang. Artinya apalagi terhadap barang-barang yang terdapat harga yang berbeda untuk barang yang sama, itu harus diinput ulang. Kalau tidak terinput biasanya akan mengunci menjadi nilai minus di database-nya. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk persediaan. Kalau ada masalah silakan ikuti petunjuk di Juknis atau kita diskusi nanti, sampaikan permasalahannya secara detail kepada kami agar kita bisa tahu satker mana saja yang memang mengalami kendala. Walaupun nantinya juga akan ketahuan juga gitu di akhir pada saat upload ke iRecon, kan akan terlihat satker mana yang tidak bisa upload gitu. Nah, ini jangan sampai ketahuannya di ujung gitu. Kami harapkan sih kita tahunya sudah di awal satker mana saja supaya bisa diambil solusi ke depannya seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu untuk persediaan. Nah, ini yang tadi beberapa notifikasi di persediaan, ini juga ada di Juknis, jadi mohon luangkan waktu sedikit ya baca secara runut di Juknis. Itu ada belum melakukan nominal fisik. Nah, ya, jadi akan keluar. Kalau yang tadi saya sampaikan wajib itu, ketika tidak diinput, maka aplikasi juga akan memberikan notifikasi bahwa Bapak Ibu belum melakukan atau penginputan nominal fisik di aplikasi persediaan. Nah, yang kedua adalah notifikasi ADK iRecon gagal terbentuk, ada data minus harap melakukan normalisasi. Nah, ini biasanya terjadi di bulan 12. Ketika kita melakukan pengiriman persediaan ke SIMAK bulan 12, kemudian muncul seperti ini. Nah, ini berarti pengiriman data detail persediaannya atau yang kita nanti data migrasinya itu tidak dapat terbentuk gitu. Karena masih ada persediaan minus pada database-nya. Nah, kalau terjadi seperti ini, yang Bapak Ibu lakukan pertama adalah membuka rincian persediaan ya, artinya melihat betul tidak di saldo 31 Desembernya ada kuantitas atau nilai yang minus pada barang tertentu di persediaan Bapak dan Ibu. Jika memang ada, maka itu silakan dilakukan perbaikan dengan Juknis yang ada, artinya menghapus anal fisik, kemudian menginput ulang pemakaiannya, kemudian menginput lagi. Jadi ada urutannya ya di Juknis itu, menghapus anal fisik, menghapus pemakaiannya, kemudian menginput ulang pemakaiannya.
agar jalannya penghitungan si database itu sesuai. Nah, pastikan sudah tidak minus. Nah, kalau misalnya dikirim kembali ke SIMAK, memastikan Bapak Ibu sudah tidak minus nih, terus dikirim ke SIMAK tetap seperti ini, maka segera laporkan. Untuk kami rekap dulu, sementara kami juga konsultasi dengan Kemenkyu. Mudah-mudahan sih nggak banyak ya yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang berhasil kirim ke SIMAK, pastikan lagi di file kirim bulan 12-nya itu terdapat file migrasi, yaitu MGR PSD dat, MGR PSD referensi, artinya yang ada ini database-nya, ini referensinya. Jadi dua file ini yang akan dibawa ke SIMAK BUMN, kemudian ke Saiba, serta nanti ke Irekon. Irekon akan mengirimkan datanya ke Sakti. Jadi kalau data ini tidak ada, maka data Bapak Ibu saldo yang ada sekarang itu tidak bisa terbawa ke Sakti. Jadi kenapa kita harus upload ulang? Jadi jangan diperdebatkan lagi, di Juknis itu hanya yang selisih saja gitu, yang bergeser saja yang upload, tapi yang tidak selisih pun itu tetap wajib upload. Ini sudah mandat juga dari Kemenkyu terhadap kemarin ada perdebatan dari beberapa KPPN yang menyatakan Satker nggak perlu upload ulang gitu ya. Tapi di surat itu memang tidak disebutkan terkait migrasi ya, artinya gimana kita bisa migrasi gitu kalau nggak upload ulang ke Irekon. Nah, berikutnya Bapak Ibu yaitu terkait SIMAK BUMN versi 21 2.0. Kami juga kemarin sudah coba membuat prosedur ya, artinya sama mengadopsi dari Juknis juga. Kalau Bapak Ibu baca Juknisnya ini kurang lebih sama, cuma bedanya ada di folder kirim kosongkan gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sebelum melakukan pengiriman ke Saiba, silakan kosongkan folder kirim, sandar ya. Kemudian lakukan batal terima dari persediaan, yaitu utility penerimaan dari persediaan, batalkan bulan 1 sampai 12. Ini untuk membersihkan cache, membersihkan data terhadap penerimaan persediaan dari versi sebelumnya. Nah, kemudian setelah melakukan batal terima bulan 1 sampai 12 itu melakukan terima dari persediaan hanya bulan 12 saja. Karena pengiriman bulan 12 itu Bapak Ibu lagi di pinggir jalan ya. Jadi terima dari persediaan bulan 12 saja ya Bapak Ibu. Jadi si persediaannya kirim 1 sampai 12, tapi SIMAK-nya terima hanya bulan 12 saja. Itu prosedurnya di Juknis seperti itu. Nah, yang paling penting adalah melakukan batal terima. Ini yang tidak ada di Juknis, tetapi ini akan menjadi kendala kalau memang terjadinya double data ataupun penimpahan data ya dari file kirim. Jadi batal terima dari persediaan bulan 1 sampai 12 itu bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu yang mendapatkan notifikasi data detail persediaan tidak ada, tapi proses berlanjut. Nah, ini bisa jadi solusi untuk permasalahan tersebut gitu. Kemudian setelah terima bulan 12, silakan Bapak Ibu bandingkan neraca SIMAK dengan persediaan. Pastikan nilai barang konsumsi dan bahan pemeliharaannya itu sama ya dengan persediaan. Terlepas dari persediaannya ini nanti geser atau tidak dengan Irekon. Jadi ketika geser Bapak Ibu nggak usah panik. Oh ini kok jadi selisih nih setelah update gitu dengan Irekon. Bapak Ibu nggak perlu panik. Artinya itu memang prosesnya normal. Ada perbaikan oleh update persediaan. Itu tinggal dilaporkan saja kepada kami. Artinya pada saat upload ulang, berarti Bapak Ibu menggunakan angka yang terakhir. Jadi jangan memaksakan pakai angka yang di Irekon gitu, karena sudah ada perbaikan dari sisi aplikasi. Nah, kemudian pastikan sama dengan persediaan. Untuk SIMAK BUMN, cek kembali pada menu normalisasi ya. Jadi di menu normalisasi nanti saya ada gambarnya sih. Itu terdapat menu baru yaitu normalisasi otomatis. Artinya ada tombol normalisasi. Kalau yang sebelumnya terdapat data tidak wajar sama, data tidak wajar beda, kemudian kita melakukan verifikasi dan melakukan normalisasi secara manual ya.
Ini syukur-syukur sih sudah dilakukan di versi sebelumnya. Tapi untuk amannya, untuk apa namanya, untuk lebih lengkapnya, lebih sempurnanya data, itu Bapak Ibu silakan klik tombol update lagi, kemudian diklik lagi normalisasi. Artinya memastikan data-data anomali yang ada di SIMAK itu nanti sudah ternormalisasi secara otomatis oleh aplikasi. Kemudian setelah itu kirim ke WAKPA ya, kirim ke Saiba itu hanya bulan 12. Ini sudah mengakomodir terakumulasi seluruh transaksi yang ada di SIMAK BMN. Jadi kemungkinan bisa saja ketika di versi sebelumnya Bapak Ibu belum melakukan normalisasi terhadap data anomali yang ada, bisa saja nilai SIMAK-nya juga bergeser. Gitu. Ini normal ya. Jadi kalau misalnya ada data anomali dari SIMAK ke Saiba, itu biasanya akan muncul juga notifikasi terdapat terdapat data tidak wajar pada SIMAK BMN. Itu biasanya aplikasi menolak. Jadi pastikan Bapak Ibu ya untuk kertas kerjanya itu sudah dilakukan normalisasi. Nah, terlepas dari tindak lanjutnya, misalnya setelah dinormalisasi, tindak lanjutnya adalah penghapusan normalisasi atau input normalisasi, itu bisa dijelaskan. Nah, ini gambarnya ya, gambar pada saat kita sudah update aplikasi versi 21.2.0. Jadi ada tombol di bawah itu ada tombol normalisasi. Ini disebut normalisasi otomatis. Artinya saya menyadur saja bahasa dari atau kalimat dari juknisnya. Setelah muncul ini, Bapak dan Ibu menjalankan tombol update ya, menjalankan tombol update menggunakan versi yang baru sehingga terbentuk validasi K3 2021. Muncul nih di layar nanti putih-putih ini akan muncul. Nah, kemudian Satker melakukan normalisasi ya. Kalau sudah secara manual sebelumnya, alhamdulillah. Kalau belum, silakan menggunakan menu normalisasi otomatis yang ada di sini. Nah, setelah normalisasi, menjalankan tombol update kembali pada menu K3. Tapi kalau menggunakan normalisasi otomatis, maka tombol update akan dijalankan secara otomatis juga setelah proses normalisasi otomatis selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk SIMAK, silakan klik tombol update, kemudian diklik normalisasinya untuk memastikan tidak ada data anomali yang masih tersisa di SIMAK kita. Kemudian terkait tabnya monitoring tinjut, ini akan kelihatan misalnya data-data yang dinormalisasi itu perlu tinjutnya, apakah itu penghapusan normalisasi ataupun input normalisasi kembali ya, artinya kalau barangnya masih ada dilakukan penginputan ulang. Kemudian kemarin juga ada yang bermasalah tidak bisa melalui menu input normalisasi, akhirnya menggunakan menu saldo awal, itu bisa dijelaskan. Oke, kita lanjut terhadap notifikasi yang ada di SIMAK BMN ketika melakukan pengiriman ke Saiba. Katakanlah SIMAK bisa terima ya terhadap data persediaan, tapi muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini perlu adanya proses pengiriman ulang sih gitu. Kalau muncul yang pertama yaitu data detail persediaan tidak ada, pastikan data detail persediaan sudah terkirim. Nah, ini yang tadi nih yang di persediaannya ada nilai minus, padahal di rinciannya sudah tidak minus gitu ya. Nah, itu silakan lapor ke pembina masing-masing. Tapi jika detail persediaan ini memang karena masih ada nilai minus, ya lakukan perbaikan dulu gitu di persediaannya. Nah, kemudian notifikasi yang kedua, data detail persediaan tidak ada, proses tetap berlanjut, pastikan data detail persediaan sudah terkirim. Ini muncul biasanya itu terhadap Satker yang neraca persediaannya itu 0 gitu, jadi tidak ada neraca, maka ini boleh saja dilakukan pengiriman ke Saiba, artinya dipastikan saja memang nilainya 0. Nah, kemarin itu ada Satker yang mengalami hal seperti ini, tapi neracanya tidak 0 gitu. Nah, ini kemarin kami coba lakukan prosedur lengkap yang kemarin ya. Jadi prosedur lengkap kemarin itu
kita susun, kita buat setelah adanya kita coba di satker yang bermasalah seperti ini. Jadi ternyata masalahnya adalah salah satunya tadi itu tidak melakukan batas terima persediaan bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian tidak melakukan kirim ulang bulan 1 sampai bulan 12 di persediaan. Itu sangat berpengaruh terhadap notifikasi ini gitu. Jadi kalau neraca persediaannya ada, tapi muncul notifikasi seperti ini, maka harus melakukan pengiriman ulang ya, prosedur lengkapnya diulang kembali, kirim dari persediaan ke SIMAK BMN. Nah, untuk Saiba ini teman-teman di Saiba mudah-mudahan ada yang bisa gabung. Nah, karena ini sangat standar sebenarnya di Saiba. Cuma kami menambahkan dua langkah, yaitu pengosongan transaksi, pengosongan GL Asset. Ini ada di menu utility ya, utility pengosongan transaksi, pengosongan GL Asset. Nah, ini untuk membersihkan file kirim sebelumnya yang dilakukan oleh SIMAK BMN. Kemudian lakukan pack data. Pack data ini mengurutkan kembali tata letak database karena Saiba ini masih menggunakan Fox Pro, jadi harus sering-sering lakukan pack data karena begitu dihapus di tengah dia akan kosong di tengah gitu. Maka lakukan pack data untuk mengurutkan kembali penempatan database-nya. Kemudian setelah lakukan pengosongan transaksi, kemudian posting bulan 12. Karena posting 12 sudah mengakumulasi posting bulan 1 sampai 12. Jadi cukup posting bulan 12. Di juknismen seperti itu bisa dibaca. Kemudian setelah itu lakukan penerimaan dari SIMAK bulan 12 saja. Utility ya, utility penerimaan aset dari WKPB yaitu terima bulan 12. Kemudian kalau normal posting lagi bulan 12. Jadi ada 2 kali posting. Setelah kosongkan transaksi, lakukan posting. Kemudian setelah terima dari SIMAK, lakukan posting lagi. Nah, setelah lakukan posting, kemudian buka neraca percobaan di Saiba ya. Pastikan neracanya sama dengan SIMAK ya gitu. Jadi setelah dibuka neraca percobaannya, pastikan untuk aset mulai dari persediaan barang konsumsi sampai dengan akumulasi penjusutan itu sama. Nah, setelah itu pastikan sama, maka Bapak Ibu membandingkan neraca percobaan tersebut dengan neraca percobaan yang ada di Rekon. Artinya neraca percobaan di Rekon itu kan yang unaudited kemarin kita laporkan ya. Nah, itu bandingkan. Nah, jika tidak terdapat selisih, maka ya alhamdulillah nanti tinggal nunggu jadwal upload ulang. Tapi jika terdapat selisih, maka yang di awal tadi isi kertas kerja akun mana saja selisih dan sampaikan kepada Korwil serta pembidang aset masing-masing wilayah. Nah, ini jadi membandingkannya itu di ujung di Saiba gitu. Di persediaan boleh, neraca kita geser, tapi jangan panik dulu, kirim dulu sampai ke Saiba. Biarkan Saiba yang membandingkan dengan Irekon, karena geser tidak hanya akun persediaannya saja ataupun SIMAK atau asetnya. Nanti ada akun lain yang mengikuti. Contohnya kalau barang konsumsinya geser, kemungkinan nanti beban barang konsumsinya juga akan geser. Jadi di kertas kerjanya sampaikan barang konsumsinya geser, kemudian beban barang konsumsinya juga geser, gitu ya. Jadi kami minta tolong seperti itu. Pergeseran neraca karena update aplikasi dan kasih perbaikan akan kami sampaikan kepada BPK melalui usulan jurnal koreksi. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi kertas kerja, kami akan mengusulkan melalui jurnal koreksi. Artinya Bapak Ibu berubah angkanya itu geser berapa gitu dari barang konsumsinya dari berapa menjadi berapa, kemudian bebannya juga dari berapa menjadi berapa. Itu mohon kami diinformasikan agar sampai ke BPK. Karena kami belum menemukan cara apa lagi gitu kalau misalkan bukan dari informasi Bapak dan Ibu. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasamanya dari Bapak dan Ibu untuk memberikan informasi jika terdapat perubahan neraca karena adanya update aplikasi ataupun perbaikan normalisasi. Nah, ini Bapak Ibu Korwil sebagai koordinator di wilayahnya masing-masing juga diharapkan untuk 3 minggu ini lebih aktif lagi gitu, lebih aktif lagi komunikasi dengan Satker dan dengan pembina wilayahnya masing-masing di pusat. Nah, ini Bapak Ibu format kertas kerja kami sudah share ya, bentuknya Excel. Itu tambahkan saja kode satkernya berapa, nama satkernya apa. Nah, kemudian akun neracanya ini adalah
sebelah kiri ada barang konsumsi, ini contoh ya, bahan pemeliharaan dan lain-lain gitu. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mengikuti contoh yang ada sampai dengan akun-akun yang ada di neraca percobaan, gesernya di mana saja. Apakah kalau persediaan barang konsumsi, kemungkinan beban barang konsumsi juga itu bergeser gitu. Nah, kalau mau ditambahkan, oh saya mau nambahin ininya deh, kode akunnya silakan. Misal barang konsumsi 173.1 misalnya, itu dipersilahkan. Yang penting ada angka sebelum sesudah. Sebelumnya ini adalah angka yang ada di rekon atau unaudited. Yang sesudah adalah neraca Bapak dan Ibu yang mengalami pergeseran neraca. Nanti selisihnya tinggal dirumuskan saja. Jadi angka selisihnya ini yang akan kita ajukan jurnal koreksi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu panik jika ada pergeseran angka persediaan ataupun simak karena update, karena itu normal, itu akan kita sampaikan kepada BPK dan di laporan audited yang dipakai untuk sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan yang audited di Satker. Nah, ini udah habis Bapak Ibu. Jadi penyampaian dari saya mewakili teman-teman di pusat kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan. Kita masih ada waktu ya sampai ini masih cuma sejam kan saya menyampaikan. Jadi silakan. Mudah-mudahan kita ada solusi bersama. Karena saya yakin dari sekarang sudah 760 peserta Zoom ini, pasti ada orang-orang yang luar biasa gitu. Artinya punya pemikiran, punya ide-ide, oh saya menemukan seperti ini Pak, itu tolong sampaikan gitu. Artinya ketika menemukan solusi terhadap perbaikan aplikasi, mohon bisa disampaikan juga kepada kita semua. Karena kami juga di pusat sama dengan Bapak dan Ibu, artinya pada saat update itu diluncurkan, yang duluan mengupdate dan menjalankan kan Bapak Ibu, kami justru mengikuti gitu. Artinya, tapi kita menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi, kita verifikasi, kemudian kita coba cari solusi. Nah, kalau ada teman-teman yang atau Bapak Ibu yang punya solusi terhadap permasalahan yang tadi, itu silakan disampaikan. Artinya ilmunya berguna buat kita semua, apalagi kita satu instansi ya di Mahkamah Agung. Ini juga kesempatan untuk bisa silaturahmi sesama pelaksana BUMN dari pusat sampai ke Satker. Kalau misalnya Bapak Ibu ke depannya Korwil mau mengadakan kegiatan seperti ini, itu kami sangat senang sekali ya. Dipersilakan, silakan kami diundang ataupun mungkin dari KPPN setempat ataupun KPKNL misalnya ya, itu silakan mengadakan acara seperti ini via Zoom meeting ataupun kegiatan secara langsung. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak banyak basa-basinya saya dari awal sampai terakhir. Mohon maaf juga jika ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Kemudian mohon juga kepada teman-teman di Biro Perlengkapan khususnya melakukan penyempurnaan ataupun koreksi terhadap apa yang saya sampaikan tadi, sehingga laporan keuangan audited dalam hal ini kita support sebagai laporan BUMN-nya tidak mengalami kendala, karena sangat mepet sekali Bapak Ibu, ditambah kita menjalani ibadah saum ya, mulai besok itu kita menjalani ibadah saum, sehingga otomatis stamina juga kita, emosi juga ya, itu harap dijaga gitu, karena kami memerlukan sekali koordinasi dari Bapak Ibu seandainya nanti ada perubahan yang terjadi. Khususnya kepada Korwil, jangan kapok-kapok kalau kami teleponin ya tiap hari gitu, karena ini semata-mata memang bukan untuk kita pribadi tapi untuk kita semua, laporan BUMN secara keseluruhan untuk versi audited di tahun 2021 gitu. Yang mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, kita masih dapat mempertahankan opini BPK pada wajar tanpa pengecualian ya, artinya kita bisa mendapatkan itu untuk yang ke-10 kalinya. Mudah-mudahan jadi prestasi untuk kita semua, bisa mengangkat derajat para pelaksana BUMN juga, serta perhatian ya, khususnya perhatian pimpinan kepada para pelaksana. Ini saya sampaikan khusus dari saya pribadi kepada Bapak dan Ibu pejabat eselon di
di Satker ataupun di Korwil ataupun di pusat bahwa perhatian dari Bapak dan Ibu kepada kami pelaksana laporan BMN, persediaan dan BMN itu sangat kami butuhkan, tidak selalu melalui materi, tapi melalui perhatian, ditanyalah itu pekerjaan sudah sampai mana, apa yang bisa dibantu oleh Bapak dan Ibu sebagai pimpinan dalam hal pengambil kebijakan. Misalnya apakah harus overtime atau seperti apa, itu mohon bisa dikomunikasikan. Artinya jangan sampai pelaksana BMN itu bekerja seakan-akan sendiri, ngedumel sendiri nantinya gitu. Tidak ada support dari pimpinan di Satker itu sendiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Itu bisa saya sampaikan, mungkin saya kembalikan ke host ya, nanti untuk memandu apakah ada pertanyaan dari Satker yang bisa kita jawab mudah-mudahan. Ataupun jika memang kita tidak bisa jawab, kita akan rekap, kita akan cari solusinya bersama. Kami juga akan konsultasi juga kepada pembina dalam hal ini DJPB sebagai pembuat aplikasi. Baik Bapak Ibu, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sam, boleh mohon izin minta materinya Pak Sam. Ya siap, materi saya kirim di chat ya. Boleh ya. Siap Pak Sam. Nanti di grup Korwil juga. Ini materi dadakan, sebenarnya Bapak Ibu materi ini semua ada di Juknis. Jadi kalau bisa baca Juknis semuanya ada. Betul. Tanya boleh nggak Pak? Bentar, nanti dipandu. Mas Pidi coba siapa dulu yang ini yang. Makasih Pak. Pak. Sabar ya Bapak Ibu. Sabar. Jangan kayak Insya kita Allah. minyak goreng nih. Insya Allah nanti yang di-record ini di-share di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dengar lagi, diulang lagi gitu. Mungkin tadi di awal ada PN Siden dan Rapang ya? PN Siden dan Rapang ada? Halo? Siap, Pak. Ya, monggo silakan Pak. Mohon izin, Pak. Kami ingin menanyakan masalah perekaman offline fisik. Ya, gimana Mas? Ini Pak, kami sudah coba untuk melakukan offline fisik. Kami terkendala di semester pertama, Pak. Di daftar barang itu, saya misalkan contoh satu, daftar barangnya masih ada 2. Setelah kami offline fisik, dia tidak 0, malah kan bertambah, Pak. Mungkin ada solusi. Tapi kalau semester 2 ya berhasil, Pak. Kami terkendala di semester 1. Ini Mas Widi saya langsung jawab aja ya. Ya, siap. Iya Bang, silakan Bang. Baik Mas, jadi terhadap offline fisik semester 1 ya. Ya, siap. Bukannya sesuai malah double ya atau bertambah Ya, gitu double. si jumlah persediaannya. Jadi ini sempat saya coba, masih seger sih semalam, masih saya coba itu ternyata memang ada apa ya, semacam bukan bug sih sebenarnya ini, artinya Mas bisa coba keluarkan persediaannya, keluar dari persediaan, kemudian menjalankan aplikasi persediaan menggunakan Run as Administrator. Tapi satu hal tadi yang lupa saya sampaikan, yaitu update persediaannya Bapak Ibu untuk exe-nya, exe persediaan di aplikasi itu yang date modified-nya tanggal 26 ya. Date modified-nya tanggal 26 Maret. Pastikan itu karena pada saat aplikasi kemarin diluncurkan itu persediaan masih menggunakan versi 24 Maret. Nah, itu tolong Bapak Ibu download lagi dari websitenya. Itu diupdate, pastikan nanti exe-nya itu menjadi 26 Maret. Nah, terkait masalah yang tadi, untuk yang semester 1, yang saya sampaikan tadi, kalau memang ada kendala di semester 1, sebaiknya kita pilih beberapa barang saja, nggak usah semua. Kalau memang belum ya, tapi kalau memang sudah ada lengkap, ya nggak apa-apa sih di-input semua. Tapi kalau kita coba kemarin itu hanya karena penggunaan itu aja sih, artinya penggunaan aplikasi aja.
Jadi begitu double, Bapak Ibu close persediaannya, masuk lagi dengan administrator. Nah, kemudian input lagi omnam fisiknya sampai dengan sesuai misalnya sisa 2 barang, kemudian kita menginput angka 2, maka di omnam fisik itu harus munculnya 0. Ya, jadi tidak boleh ada selisih. Itu saya mengalami sendiri. Pertama input jadi double, input angka 2 jadi muncul 2 jadi 4 di persediaan. Tapi begitu saya ulang itu berhasil gitu. Jadi jadi kemarin saya coba seperti itu. Bahkan untuk nilai-nilai yang minus juga mengalami hal yang serupa gitu. Jadi Bapak Ibu yang mengalami hal yang sama seperti tadi Seden Rapang, ini aplikasi agak manja gitu ya, dia agak manja. Kalau perlu bahkan sampai restart PC-nya gitu, sampai restart PC-nya, kemudian lakukan input ulang omnam fisiknya. Seperti itu ya, bisa dicoba ya. Kalau masih kendala nanti ke Mas Vidi dilanjutkan. Yang lain mungkin ini banyak banget nih, tunjuk tangan luar biasa. Berikutnya Bapak Muhammad Ihsan ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Dari Satker mana Pak? Dari Pengadilan Agama Jakarta Utara Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya petugas persediaan Pak, aplikasi persediaan. Saya sudah melakukan langkah-langkah sesuai juknisnya Pak. Sudah update, kemudian mengosongkan folder kirim, lalu melakukan restore terhadap backup yang sebelumnya Pak. Kemudian saya mengecek laporan itu sudah benar untuk semester 1 dan semester 2-nya. Lalu setelah itu saat saya log out, kemudian login lagi, datanya itu berubah kembali seperti saat sebelum restore backup Pak. Datanya kembali ke saat sebelum restore backup. Lalu juga saat saya mengirim ADK persediaan, itu kan sudah lengkap, juga sudah ada MGR-nya juga. Saya mengirim kepada petugas BMN untuk diupload di SIMAK BMN, juga tidak bisa diterima Pak dari SIMAK BMN-nya. Demikian Pak, terima kasih. Baik, Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita mengupdate, kemudian setelah update merestore ya, restore backup sebelumnya, angkanya jadi sama lagi dengan iRecon gitu ya. Kalau terjadi hal seperti ini, akan terjadi looping namanya. Jadi kita yang dinamakan update di aplikasi itu adalah pada saat database kita itu aktif. Jadi artinya jangan lagi merestore backup yang lama, kecuali memang diketahui adanya misalnya kalau di persediaan itu adanya nilai persediaan minus, karena itu pasti akan terjadi ketika Bapak dan Ibu merestore kembali ADK yang saya sampaikan tadi di unaudit itu tidak sempurna atau ada kendala, maka tidak bisa ngirim ke SIMAK gitu. Si persediaannya pasti dibilangnya masih ada masalah. Tapi kalau Bapak dan Ibu yakin, ya sudah yakin dengan data Bapak Ibu bahwa persediaan sudah tidak ada minus, ini bisa disampaikan ke Korwil untuk artinya kita cooling down dulu, kita rekap dulu, kemudian kirimkan backup lengkapnya persediaan sampai dengan Saiba untuk kita laporkan kepada Kemenkyu gitu. Kami juga masih mencoba, kemarin kami coba punya PN Surabaya ya, itu seperti itu, di rincian persediaannya itu sudah tidak ada minus gitu. Walaupun kami curiga pada saat di audit 2020-nya, itu masih menyajikan kuantitas minus terhadap persediaan. Apakah ini berpengaruh terhadap yang sekarang? Jadi seakan-akan seperti ngunci gitu. Permasalahan minus yang di 2020 terbawa menjadi audited 2020. Karena waktu itu kita tidak punya menunya ya, tidak punya menu kontrolnya, sehingga terbawa sampai sekarang, itu menyebabkan persediaan nggak bisa ngirim ke SIMAK. Jadi kalau memang yakin dulu bahwa rincian persediaannya itu nanti saya coba share screen ya persediaannya. Jadi ini yang terlihat di layar, Bapak Ibu kelihatan di layar ya. Ini sebagai contoh
penginputan perubahan raca gitu. Jadi ada kode Satker, ada akunnya. Coba mana tadi? Ya, jadi ada akunnya, apa yang berubah. Kemudian, jadi ini core wheel nanti seperti ini gitu. Kalau bisa merekap Satkernya mana saja. Jadi kelihatan kita akan ajukan sebagai jurnal koreksi. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu Mas, kalau sudah update, jangan merestore lagi backup yang unaudited gitu, karena khawatirnya akan terjadi looping permasalahan sehingga tidak bisa mengirim kepada ke SIMAK. Jadi kalau sudah update, langsung dicek saja, dicek persediaannya apakah memang ada minus atau tidak. Nah, kemudian lakukan prosedur yang lengkap tadi, artinya batal kirim, batal terima, nah kirim lagi ke SIMAK. Kalau masih kendala nanti lanjut ke core wheel ya sama pembinanya, biar kita paralel gitu. Jadi kita juga akan coba nih, Bapak Ibu yang mentok nggak bisa ya, kita juga akan coba restore di sini gitu. Kita akan coba restore, kita akan coba cari solusi. Siapa tahu, karena kemarin ada yang seperti itu di Bapak dan Ibu muncul notifikasi detail persediaan tidak ada, tapi proses berlanjut, saldonya ada. Setelah saya coba lakukan prosedur lengkap, itu berhasil gitu, kirim ke SIMAK dan Saiba. Jadi demikian yang pertanyaan yang tadi, dicoba dulu ya. Seperti itu juga Pak, sama ada titipan pertanyaan dari petugas BMN-nya ini Pak. Sama seperti yang Bapak bilang tadi, ada keterangan data detail persediaan tidak ada begitu Pak. Ya, nah coba saya share lagi ini ya. Kalau di persediaannya muncul minus nggak? Tidak ada Pak, di laporan rinciannya itu yang dimutasi ada minus itu karena di periode sebelumnya itu masih ada sisa saldo Pak. Iya. Minus. Jadi munculnya notifikasi ini ya, notifikasi hanya itu aja, tidak ada detail persediaan. Ada informasi proses berlanjut nggak? Saya share lagi ya, sebentar. Jadi ada dua tipe notifikasi terhadap itu. Nah ini ya, di layar kelihatan nggak? Ada data detail persediaan tidak ada. Pastikan data detail persediaan terkirim. Nah kalau seperti ini, maka si persediaannya masih bermasalah, artinya apakah dia nilai minus atau tidak. Tapi bisa dicoba lakukan prosedur yang persediaan tadi, artinya ada melakukan kirim ulang ke SIMAK. SIMAK-nya juga melakukan data terima di bulan 1 sampai bulan 12. Tapi yang kemarin kita coba berhasil adalah yang bawah. Ya, data detail persediaan tidak ada, proses tetap berlanjut. Nah, pastikan data detail persediaan sudah terkirim. Ini bisa kemarin kami pastikan berhasil sih dengan melakukan ulang prosedur yang sudah kita share. Begitu, dicoba dulu ya. Ya Pak, izin itu yang terjadi di sini seperti yang ini Pak, data detail persediaan tidak terkirim, proses tetap berlanjut, pastikan data detail persediaan sudah terkirim. Oh yang ini. Nah, ya kemarin saya coba ulang lagi, jadi tutup semua aplikasi, kemudian baik persediaan, SIMAK ataupun Saiba, jalankan menggunakan run as administrator. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum terbiasa nih, saya coba share sebentar. Ini teknis nggak apa-apa ya, kita bolak-balik. Jadi ini saya share, dan kelihatan ya. Kelihatan nggak nih di layar ada folder Persdia 21 pada C. Kelihatan. Ini masuk ya di Excel-nya ya. Di Excel kelihatan ya, ada Persdia 21.1 Excel. Ya. Nah ini Bapak Ibu jalankan, jangan di desktop, jangan dibikin shortcut di desktop, tapi klik kanan Run as Administrator. Nah ini sangat membantu. Memang ini sepele, tapi ada beberapa Satker yang versi Windows-nya itu bisa jadi masih pakai yang di bawah 10 itu
itu ini sangat membantu nih ininya proses berjalannya pengiriman dari persediaan ke SIMAK. Jadi kalau yang tadi notifikasinya semalam sih berhasil pakai cara itu, artinya ulang aja prosedur yang sudah kita share satu persatu ya. Coba ya. Nah, yang ingin saya share lagi yaitu terkait persediaan. Nah, ini di layar aplikasi persediaan ya. Jadi di aplikasi yang sekarang itu rincian persediaan sudah terbuka. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih. Tadi memastikan nilai minusnya itu di sini. Nah, ini ya, saldo sampai dengan 31 Desember yang paling kanan itu di jumlah dan rupiahnya. Jadi pastikan di sini tidak ada yang minus. Gitu ya. Kalau kemarin kan menu ini nggak kelihatan nih, nggak muncul gitu, sehingga kita nggak tahu, cuma bisa lihat dari buku persediaan ataupun laporan persediaan, tapi tidak bisa memunculkan kuantitas. Nah, kalau ini bisa muncul kuantitasnya yang paling kanan ya, sampai dengan Desember 2021 itu pastikan sudah tidak minus. Nah, kalau sudah seperti ini tidak minus, tapi masih ada dinyatakan notifikasi terdapat persediaan minus, kemudian diminta untuk normalisasi, itu silakan laporkan kepada kami. Mungkin itu Mas Widi. Pak. Ya, silakan. Bapak ingin bertanya, Pak. Ya, Pak Sam. Udah, nanti di ini satu-satu sama Mas Widi coba. Mudah-mudahan semua kebagian ya. Izin Pak Sam. Mas Widi siapa? Mas Presis boleh? Kalau ini Bang Sam, yang kasus yang kemarin itu kan PN Surabaya nggak bisa kirim itu ya? Betul. File kirim bulan 12 ya? Iya. Betul. Mungkin ini juga banyak terjadi sama satker-satker yang lain gitu. Untuk menindaklanjutinya gimana ya Bang? Ya, itu Mas Widi yang tadi saya sampaikan. PN Surabaya ini sudah kita coba lakukan prosedur ulang. Ini saya kebetulan bukan punya Surabaya nih. Ini simaknya, ini kan punya Surabaya nih. Jadi punya PN Surabaya itu di rincian persediaannya dia tidak minus nih, sudah tidak minus semua. Nah, ini sudah tidak minus, walaupun ada beberapa item kita lihat di sini. Nah, contohnya ini snail hector biasa itu ternyata di Desember 2020 atau di saldo awalnya itu minus. Jadi di audit 2020 PN Surabaya ini menyajikan snail hector ini minus. Nah, ini yang saya curiga ini jadi kendala pada saat pengiriman menggunakan versi yang sekarang. Nah, untuk PN Surabaya itu sudah sebentar. Kita sudah buatkan tiket ke HDJPB. Kita juga sudah konsultasi. Mudah-mudahan nanti ada solusi. Jadi terhadap satker yang mengalami hal yang sama dengan PN Surabaya, mohon korwilnya merekap satkernya mana saja, kemudian backupnya juga diminta. Nanti kita akan coba cari solusinya, tapi di luar yang normal ya, artinya di luar yang normal itu artinya jangan panik Bapak Ibu, wah kok saya nggak bisa gitu kan, padahal sudah yakin nih nggak ada yang minus gitu, kok nggak bisa. Nah, itu Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kita. Nanti di Korwil juga mohon bantuan dicoba Bapak Ibu Korwil untuk merestore backup satkernya, dicoba, siapa tahu permasalahannya hanya karena pengiriman gitu, hanya karena file pengiriman. Artinya siapa tahu di laptopnya Bapak Ibu Korwil itu bisa terkirim ke SIMAK gitu. Nah, kalau misalnya Korwil tidak bisa juga, maka dan Bapak dan Ibu itu koordinasi dengan pembinanya masing-masing di pusat, yaitu di teman-teman di IKN. Untuk nanti juga kami mencoba juga di sini, Bapak Ibu di IKN juga sebagai pembina wilayah pusat itu mencoba juga nanti merestore juga backup teman-teman di Satker. Nah, kalau tidak bisa juga, maka kami akan sampaikan kepada pembina bahwa Satker tersebut tidak bisa melakukan pengiriman padahal sudah tidak minus. Nah, tambahan dari saya, selain itu, Bapak dan Ibu juga mengirimkan permasalahan di HDJPB. Jadi
DJPB sebagai pembuat aplikasi itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya, Kemenkyu, itu mereka punya fasilitas lapor ya, jadi lapor permasalahan itu namanya Hai DJPB. Jadi Bapak Ibu silakan diakses saja, itu sampaikan permasalahannya berikut dengan backupnya. Jadi nanti siapa yang lebih cepat menemukan solusi, misalkan tiba-tiba di sana ngirimkan backup yang baru, nah itu koordinasi juga ke Korwil. Mas Korwil, ini Hai DJPB sudah ngirimin backup yang baru, dicoba udah bisa. Nah itu kita satu persatu kita sisir gitu. Jadi harapannya ini perlu ekstra koordinasi untuk yang seperti PN Surabaya ini, bahwa di rinciannya sudah tidak minus. Nah, untuk melihat database kita nggak punya akses kan, kita nggak punya akses lihat database-nya minus seperti apa gitu. Walaupun mungkin di antara data ini ada yang menghasilkan minus, contohnya biasanya terkendala pada harga yang berbeda untuk kode barang yang sama, sehingga di jumlah akhirnya kalau misalnya kita bagi, contohnya ini 165.000 dibagi 6, itu bisa nggak sih 165 bagi 6? Jangan-jangan koma-komaan. Nah ini biasanya bermasalah di aplikasi. Tapi kita sampaikan saja bahwa ini kan bukan kita yang ngitung gitu ya, kita kan aplikasi yang menghitung, ya tugas kita sudah maksimal, kita sampaikan mentok mau gimana lagi nih kita solusinya untuk hal seperti ini. Itu ya Mas Widi, jadi kita perlu bersama dengan semua terhadap seperti PN Surabaya ini, untuk sekarang itu dicoba di Korwil, kemudian kalau tidak bisa juga dicoba di pusat. Ya nanti kalau tidak bisa kita sampaikan kepada pembina melalui HIDJPB. Begitu Mas. Terima kasih Bang Sam. Siap. Mungkin yang lain. Berikutnya PA Donggala ya. PA Donggala silakan Ibu. Iya Mas, Assalamualaikum. Salam, silakan. Ini kalau kami di PA Donggala, untuk masalah pengiriman semuanya aman, Mas. Cuman pada saat kemarin saya coba backup, Saiba Simak aman kalau di backup, tapi yang bermasalah itu persediaan, jadi nggak bisa di backup. Udah cari-cari masalahnya belum ketemu gitu di mana. Gitu Mas. Baik, jadi siap. Terhadap backup ya, ini masalah baru ya, artinya ketika dengan update yang baru, kemudian pengiriman normal ya sampai ke Saiba, tapi salah satu aplikasi tidak bisa di backup. Yep. Nah, bisa coba cara itu run administrator, kemudian backupnya juga di tempat yang baru, misalnya jangan jauh-jauh backupnya, maksudnya di folder normalnya gitu, di Sedia 21 folder backup ya. Artinya Bapak Ibu kalau nge-backup aplikasi jangan terlalu jauh, misalnya di copy ke D, di D ada foldernya lagi, ada folder 2021, terus di dalamnya ada lagi folder semester 2, ada lagi folder-folder. Nah itu kalau bisa jangan, backup saja pada tempat yang seharus awalnya, folder defaultnya si aplikasi persediaan. Kalau sudah terbackup, sudah jadi backupnya, baru bisa dipindahkan ke tempat yang lain gitu. Kalau bisa. Jadi untuk PA Donggala, coba run as administrator, pastikan persediaannya yang versi 26 ya, 26 Maret ya. Itu nanti dicoba kembali. Atau mau coba? Iya, kemarin saya udah coba untuk backupnya tetap di tempat yang normal, Mas, tetap di folder backup sudah. Okay. Kemudian juga update-nya benar sudah tanggal 26 Maret. 26 ya. Ya, hanya saja itu masalahnya saya belum nemu. Notifikasinya apa ya? Ada notifikasi nggak pada saat backup itu? Notifikasinya ini saja Mas, apa yang munculnya yang ignore, cancel, ignore itu. Oh. Nggak ada bahasa apa. Iya. Ini biasanya sebelumnya mengalami hal yang sama atau belum? Baru ini? Nggak ada masalah seperti itu. Kemarin malah lancar-lancar saja. Iya. Saya khawatir antivirus ada yang aktif.
Antivirusnya apa? Mungkin Mas ya, soalnya saya nggak pernah update. Nanti dicoba lagi ya. Kalau misalnya Donggala ini kan masuk ke mana? Sulteng ya. Sulteng. Palu ya. Nanti sampai ke core wheel-nya supaya core wheel juga koordinasi dengan kita. Siapa tahu nanti bisa bisa kita remote ya. Kita remote desktop ke PC yang di sana untuk kita coba cari solusinya ya. Ya. Bareng. Ya. Makasih, Yang lain Mas. yang mengalami hal yang sama lapor juga ya. Kalau misalnya ada yang, soalnya rata-rata lancar nih teman-teman nih. Jadi biasanya kendala ada di PC, biasanya ada antivirus yang agak-agak galak gitu ya terhadap aplikasi kita. Itu dia bisa muncul hal seperti itu gitu. Bahkan bisa sampai merusak database. Jadi kalau mau ya dimatikan dulu antivirusnya, kemudian lakukan update ulang untuk PA Donggala, kemudian silakan di backup lagi. Paling begitu sih untuk sementara solusi awalnya. Jadi matikan antivirus, kemudian update ulang, kemudian ya lakukan coba kembali. Kalau tidak bisa, nanti kita koordinasi, kita tambahkan nih. Berarti ada satu bermasalah di PA Donggala nggak bisa backup. Tadi sepintas saya di chat sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Di chat ada pertanyaan, mungkin baru bergabung ya Bapak Ibu ya dari PA Dumai. Setelah dilakukan update nilai persediaan 31 Desember berubah. Ya memang tadi Pak, jadi kalau nanti nonton kembali video yang kita share ini, akan ada jawaban dari saya bahwa memang ya nggak apa-apa berubah gitu kan, kalau memang karena aplikasinya diupdate, itu tinggal dilanjutkan saja, kirim ke SIMAK, kemudian Saiba, dan sampaikan perubahannya ke dalam kertas kerja gitu. Ya. Mungkin yang lainnya lagi Mas Fidi, nanti yang di chat ini, ya pertanyaan-pertanyaan di chat, tolong teman-teman di Biro Perlengkapan direkap dulu ya, di copy dulu. Nanti kita coba akan jawab satu persatu. Kalau ada pertanyaan yang sama, kita akan gabungkan. Mungkin nanti kita jadi Jadi ada file khusus ya. Mungkin nanti di Excel ada pertanyaannya apa dari Bapak dan Ibu, kita akan rekap semua. Kemudian kita akan jawab. Kita akan share nanti melalui core wheel ya. Mungkin itu lebih enak nanti gitu. Jadi Bapak Ibu nanti, pertanyaan sama dengan ini nih. Nanti ada jawaban yang kita buat juga. Jadi tidak hanya lisan dari saya, tapi tertulis gitu. Bapak dan Ibu mungkin yang mau bertanya, silakan diketik juga di chat pertanyaannya apa. Nanti direkap oleh teman-teman di sini, di pusat, supaya nanti akan kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama juga gitu. Nanti akan kita share seperti halnya prosedur lengkap. Jadi kamus kecil gitu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Mungkin gitu ya. Ya Bang, sudah dilakukan ini Bang, sudah ya. pencatatan untuk yang di chat sama Mas Hendro lagi dicatat. Nanti disusun untuk direkap. Oh iya. Berikutnya jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi waktu juga mungkin kan kita nggak banyak hari ini ya. Jadi yang ingin bertanya nggak apa-apa. Yang sekarang silakan Mas Vidi menyampaikan pertanyaannya. Tapi Bapak Ibu yang nggak kebagian, pertanyaannya tolong diketik di kolom chat ya. Apa-apa nanti kita akan rekod semua. Kita akan kembali lagi setelah ada jawaban kepada teman-teman itu. Silakan Mas Vidi. Yang lainnya mungkin. Dari PA Kota Tasikmalaya, silakan Bapak. PA Kota Tasikmalaya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari PA Kota Tasikmalaya. Permasalahan yang kami itu ada di aplikasi SIMAK BMN-nya, terutama di normalisasi ya Pak ya. Sebelumnya kami sudah melakukan normalisasi secara manual ya Pak ya. Sesuai petunjuk waktu itu kita mengadakan acara di core wheel, kami input di normalisasi secara manual dan emang ada pergeseran neraca. Jadi pergeseran neracanya menghilang jadi saya hitung selisihnya itu sama dengan yang kita input di normalisasi ya, pergeseran neracanya. Nah, ketika ada update baru yang ini, saya ikuti bahwa karena permasalahannya di normalisasi itu ada data tidak wajar sama. Data tidak wajar sama. Jadi ada di menu yang baru kan ada di sana ada normalisasi di menu langsung. Saya klik lagi itu, saya lakukan normalisasi kembali. Nah permasalahannya
ketika saat kirim ke Saiba itu pada saat awal nggak ada notif apa-apa, saya coba saya tidak periksa file kirimnya di file kirimnya juga, tapi pas saya periksa di Saiba itu bahwa terdapat bahwa belum update atau seperti itu. Nah, pas saya ulangi lagi pengirimannya dan saya periksa di file kirim di SIMAK, itu ternyata tidak terbentuk file kirimnya, tidak terbentuk. Saya coba kirim ulang lagi, muncullah notif seperti ini. Bentar, saya lupa lagi notifnya. Notifnya itu, jadi ada notif bahwa data Satker periode ini masih terdapat data tidak wajar. Silahkan cek Excel BMN ini bla 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 seperti itu. Nah, muncul seperti itu. Nah, saya udah tanya-tanya ke sana kemari, ada yang berpendapat coba normalisasinya diinput normalisasi, jadi bukan normalisasi manual. Jadi di input normalisasi. Permasalahannya pada saat saya cek, karena kalau input normalisasi otomatis muncul NUK baru ya Pak ya. Muncul NUK baru. Jadi saya coba input normalisasi. Permasalahannya itu untuk memasukkan tanggal buku. Nah, penolakannya di tanggal buku. Kalau tanggal bukunya itu tanggal buku yang mana? Apa sesuai dengan tanggal buku waktu sebelumnya atau tanggal buku pas normalisasi? Jadi pertanyaannya yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu, apakah ketika melakukan normalisasi yang otomatis atau normalisasi manual juga masih tidak perlu dihapus? Yang kedua, apa kalau perlakuan kalau sudah input normalisasi apakah normalisasi juga masih harus ada atau dihapus? Gitu yang pertama. Karena sampai sekarang ini saya tidak bisa berlanjut prosesnya. Saibanya juga tidak bisa menerima, SIMAK-nya juga tidak bisa mengirim. Ketika lakukan input normalisasi juga ada permasalahan pas penginputan di tanggal buku. Itu permasalahan yang kami dapat, Pak. Mohon petunjuknya, Pak. Sekian, Pak. Baik, dari pihak Tasikmalaya terkait K3 ya. K3 atas kerja konfirmasi di SIMAK BMN. Jadi memang pada saat kita sudah melakukan normalisasi secara manual pada versi sebelumnya, kemudian kita melakukan normalisasi otomatis ya, dengan harapan jadi bersih gitu ya. Betul. Jadi bersih. Nah, Bapak bisa coba cek dulu Pak histori BMN terhadap salah satu aset yang dilakukan normalisasi. Itu masuk ke buku daftar histori BMN. Nanti dilihat apakah memang terbentuk normalisasi 2 kali atau memang hanya sekali menjadi normal. Gitu. Kalau memang perlu dibandingkan dengan histori yang sebelumnya yang normal-normal saja gitu. Kalau memang terjadi 2 kali normalisasi, maka pilihannya adalah Bapak menghapus normalisasi manualnya. Ya, menghapus normalisasi manualnya, kemudian melakukan update lagi. Jadi pada saat, saya nggak tahu nih proses Bapak seperti apa ya. Tadi kalau bisa lakukannya seperti ini. Pada saat kita buka menu kertas kerja normalisasi itu, langkah pertama adalah klik tombol update. Kemudian klik tombol normalisasi. Itu 2 langkah itu. Jadi pertama update dulu, baru normalisasi. Jadi jangan langsung diklik normalisasi yang di bawah itu. Tapi kalau memang manual, kalau memang yang sebelumnya kan manual, kita klik update, kemudian kita normalisasi, kemudian klik update lagi. Kalau yang sebelumnya seperti itu. Kalau yang sekarang cukup klik update, kemudian normalisasi. Karena update setelahnya itu diproses secara otomatis. Nah, mungkinkah apakah ini kelewat atau gimana sehingga memunculkan di histori kelihatan misalnya apakah bukannya jadi normal malah jadi tambah minus misalnya kan gitu. Nah, terkait tanggal buku, penginputan tanggal buku kalau memang ada ada barang yang sama itu memang tidak bisa Pak. Artinya tidak bisa diproses di SIMAK karena sudah ada tanggal buku setelahnya gitu. Kalau kita menginput katakanlah normalisasi manual tanggal 29 Desember, kemudian otomatisnya tanggal 28. Nah, itu nggak bisa dilakukan. Ini permasalahannya general atau memang karena perbedaan itu mah tanggal bukunya ya. Tanggal buku bukan masalah kan? Ya, pada saat Bapak input tanggal bukunya nggak mau gitu ya. Iya, betul. Kalau pada saat saya mau di input normalisasi. Input normalisasi karena saya coba jalan keluarnya itu
siapa tahu bisa kirim ke Saiba gitu ya. Tapi proses yang saya terlewat itu yang tadi Bapak bilang itu tidak melakukan update dulu, tapi pas melakukan itu langsung normalisasi. Normalisasi, ya bisa jadi Pak. Sebelumnya sudah melakukan normalisasi secara manual. Gitu. Ya. Jadi kalau proses input normalisasinya artinya begini, itu tahapan tindak lanjut ya. Betul. Tahapan setelah dilakukan normalisasi, kemudian tindak lanjutnya, barangnya masih ada, maka kita input normalisasi kan gitu ya. Itu tidak berpengaruh terhadap ketidakwajaran data. Jadi kalau yang dimaksud tadi notifikasi terdapat data yang tidak wajar itu karena memang NUP yang bermasalahnya gitu. Kalau NUP yang diinputnya sendiri itu tidak akan berpengaruh terhadap proses K3-nya itu sendiri. Karena itu prosesnya NUP baru kan. NUP baru yang normal itu nggak akan berpengaruh. Yang berpengaruh adalah si barangnya, Pak, barang yang dinormalisasinya. Dicek kembali Pak ya. Saya cek neraca yang sebelumnya dengan neraca yang setelah diupdate. Jadi perbedaannya ada pada saat sebelum normalisasi, pasti ada saat perbedaan neraca. Satu lagi setelah diupdate ada perbedaan neraca lagi. Jadi perbedaannya itu di penyusutan. Cuma di penyusutan saya cek satu persatu ternyata ada sama. Cuma di penyusutan aja yang perbedaannya di sana. Pas di penyusutannya. Iya, seperti itu Pak mungkin. Bapak coba itu dulu ya, coba ulang dulu pakai update, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau enggak nanti sampaikan ke Korwilnya supaya nanti kita coba di sini backupnya ya. Siap. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Lain Mas Budi. Berikutnya PN Liwa, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, untuk persediaan PN Liwa sudah mengikuti Juknis, sudah melakukan restart, terus mematikan antivirus, mengosongkan file lama, terus sudah batal kirim Pak. Tapi pas mau mengirimkan ADK di periode bulan 12, muncul keterangan ADK pengiriman data ke aplikasi Erecon gagal terbentuk, ada data minus, harap lakukan normalisasi Pak. Sedangkan untuk data minus per 31 Desember 2021 nggak ada Pak. Nggak ada ya? Di rincian nggak ada juga ya? Nggak ada Pak. Jadi untuk Liwa langsung aja kirim backupnya ke Korwil ya, sama lapor di HIDJPB ya. Jadi kita coba belajar aktif karena begini, aplikasi ini kan bukan kita yang buat ya, bukan Mahkamah Agung yang buat, artinya masalah-masalah yang terjadi mau nggak mau kita konsultasikan. Kalau memang sudah yakin yang tadi, artinya tidak ada data persediaan yang minus, itu langsung simpan backupnya, kita konsultasikan ke pembina kita di Kemenkyu. Tapi backup Liwa coba dikirim ke Korwil ya, PTA Lampung, nanti biar dicoba juga di sana. Kalau memang tidak bisa juga, nanti tim kami di pusat yang coba. Seperti kemarin Surabaya, dicoba di Satker nggak bisa, dicoba di Korwil nggak bisa, dicoba saya di otak-atik juga diubah simpan segala macam nggak bisa juga. Ya kita konsultasikan ke DJPB. Jadi Bapak di Liwa keep kontak artinya ya, keep in touch ya. Koordinasi menunggu. Kalau Ustaz terus tanya, misalnya, gimana? Sudah mentok, kita ke HIDJPB misalnya. Jadi tinggal nunggu informasi selanjutnya. Gitu ya. Ya, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak banyak nih yang seperti ini. Gimana yang lain? Berikutnya PN mana ya? Ya Pak, izin Pak. Halo, izin Pak. Silakan, PN mana? Ya. Terima kasih. Dulu ya. Hampir sama dengan PA Kota Tasikmalaya, Pak. Tapi pada aplikasi SIMA kita terdapat data tidak wajar dan data tidak sama beda ini tuh Pak. Tapi kita sudah pada updatean sebelumnya sudah melakukan penghapusan normalisasi, Pak. Ya. Yeah. Nah, saat melakukan penghapusan normalisasi, kemudian pada updatean yang terakhir ini kita buka menu yang K3, Pak. Kita lakukan klik update dan normalisasi, Pak ya, yang otomatis.
Tapi barang tersebut masih tetap muncul, Pak. Tetap muncul di K3 tinjutnya. K3 di bagian yang data tidak wajar sama dan data tidak wajar beda itu masih tetap ada, Pak. Ya, Mas, saya potong ya. Takutnya nanti melebar. Jadi memang ketika kita melakukan normalisasi, kemudian klik update, di menu K3-nya tetap muncul, Mas, barangnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah history BMN. History BMN barang tersebut, kalau sudah muncul transaksi normalisasinya, berarti sudah aman, artinya sudah bisa dikirim ke Saiba. Kalaupun mau di situ hilang, Masnya harus download ulang K3 yang dari Irecon kalau mau di situ hilang. Karena posisinya begini, SIMAK ini mendapatkan informasi dari Irecon dengan kita mengupload K3 itu, bahwa terdapat data anomali atau tidak normal, misalnya berupa NUP-nya ini gitu, NUP sekian, barangnya apa. Nah, ketika kita lakukan normalisasi, kemudian update, baik versi sebelumnya ataupun versi yang sekarang, itu tidak serta-merta hilang di situ. Gitu. Jadi tetap muncul sebagai history bahwa itu dapat data tidak normal. Nah, tindak lanjutnya kita melakukan normalisasi. Nah, pastikan saja barang itu di historinya sudah ada transaksi normalisasinya, itu sudah aman, bisa kirim ke Saiba. Itu ya. Gimana? Izin, Pak. Ya, silakan. Ini kan yang kemarin sudah saya cek di transaksi, barangnya sudah nggak ada sebenarnya, Pak. Ya. Makanya saya bingung juga, karena kita melakukan penghapusan normalisasi. Apakah itu wajar, Pak? Baik, ini informasi buat Bapak dan Ibu yang hadir terkait penghapusan normalisasi sebagai tindak lanjut normalisasi terhadap barang yang tidak ada. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu tidak bisa begitu saja melakukan menu penghapusan normalisasi kalau tidak ada dasar SK penghapusan ataupun keterangan yang lain. Jadi bukan karena barangnya tidak ada secara fisik kemudian kita lakukan penghapusan normalisasi. Karena prosesnya berbeda nih. Jadi saya sampaikan menu penghapusan normalisasi di SIMAK BMN terhadap tindak lanjut barang yang sudah dinormalisasi dan tidak ada, itu dipastikan ada SK penghapusannya. Jadi kalau barangnya dulu pernah dihapus melalui lelang gitu kan, dihapus melalui lelang, ada SK penghapusannya, dia masuk di situ. Barangnya apa, NUP apa, masuk ke SK penghapusan, maka kita boleh menggunakan menu tadi, menu penghapusan normalisasi. Artinya barangnya tidak ada karena sudah ada proses penghapusan. Tapi kalau belum ada proses penghapusan, maka agak tabu nih bahasanya barangnya tidak ada gitu, karena nanti kaitannya dengan tuntutan ganti rugi. Berarti kita kehilangan barang tanpa proses penghapusan normalisasi. Kalau terjadi seperti ini, ini barangnya nggak ada, tapi tidak ada SK penghapusan juga. Maka yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pencarian, penelusuran. Kalau bisa ketemu nih, walaupun hanya bangkainya saja gitu, katakanlah laptop hilang gitu, nggak ada nih. Terus kemudian data tidak normal, kita lakukan normalisasi. Nah, pada saat mau menghapus normalisasi, penghapusan normalisasi maksud saya, itu jangan karena barang fisiknya tidak ada, tapi karena memang ada SK penghapusan. Kalau barangnya tidak ada SK penghapusan, maka telusuri dulu, siapa tahu ketemu, walaupun katakanlah cuma keyboardnya aja nih laptop gitu. Jadi jangan kita bilang tidak ada karena hilang loh. Kalau misalnya seperti itu, justru resikonya atau konsekuensinya ya akan diperiksa menjadi TGR. Kalau kita normalisasi kemudian melakukan penghapusan normalisasi karena barangnya tidak ada secara fisik, tetapi tidak ada SK penghapusannya, kaitannya nanti dengan TGR. Jadi agak tabu ya Bapak Ibu. Jangan bilang barang nggak ada kalau tidak ada SK penghapusan. Gitu. Ini statement dari kita. Jangan bilang barang nggak ada kalau nggak ada SK penghapusan. Kalau memang barangnya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, lakukan penelusuran dulu. Misalnya kursi, kok nggak ada sekarang ya? Itu kan udah lama banget. Siapa tahu kemakan rayap. Tapi itu tidak jadi alasan pada saat laporan. Jadi harus diproses dulu. Apakah ketemu bangkainya, kemudian kita usulkan penghapusan. Jadi terhadap barang yang tidak ada, Mas dari PN mana,
kalau memang tidak ada SK penghapusannya, sebaiknya diinput dulu sebagai menu input normalisasi. Dianggap ada dulu. Ya, Pak. Kemudian, ya, Untuk gimana? itu sudah ada, Pak, surat SK Oh penghapusan. ya, kalau gitu mantap, kalau itu udah oke. Jadi saya mengingatkan untuk satker yang lain ya, kalau misalnya ada, jadi jangan langsung dihapus. Jadi prosesnya adalah input normalisasi. Kalau itu sudah oke Mas, berarti sudah ada SK penghapusannya. Ya, sudah. Ada lagi masalahnya? Tambahan? Dari pihak Kota Tasik Pak tadi saya kebetulan saya print out historinya sudah masuk per 31 Desember 2021 itu sudah ada transaksi normalisasi BMN Pak. Iya. Dan jadi 0. Di ujungnya 0. Tidak Pak. Minus. Jadi minus. Jadi kalau di normalisasi malah jadi minus itu ya. Betul. Nah, jadi diulang aja Pak. Oh, siap. Normalisasinya. Siap. Ya. Siap. Jadi di normalisasi itu harusnya jadi 0 Pak. Oh iya, oke. Siap Pak. Makasih Pak. Berarti Mas sempurna, siap. Jadi PN mana gimana? Clear ya? PN mana? Ya Pak, clear Pak. Oke, siap. Yang lain Mas Widi? Dari Badilum ya, Pak Francis, silakan. Mas Francis, silakan. Ya, terima kasih. Permisi Pak, suara saya kedengaran ya Pak? Dengaran. Baik Pak. Pak, saya hanya mengulang Pak atau merangkum juknisnya Pak atau teknik-teknik langkahnya Pak. Jadi pertama persediaan dan simak kan kita harus update. Setelah kita update, kita langsung bandingkan ya Pak ya apa aja yang selisih. Baru kita laporkan. Seperti itu Pak yang pertama Pak ya. Ya, kemudian setelah kebetulan saya memang sudah update kemarin, saya lihat sih kayaknya nggak ada yang selisih. Jadi saya nggak laporkan, tapi nanti saya cek kembali Pak. Yang kedua Pak, setelah kita update, kita cek ada yang selisih atau tidak. Kedua itu kita cek ada yang minus atau tidak ya, seperti itu ya Pak ya. Dengan cara hanya dengan melihat laporan rincian persediaan, benar ya Pak ya? Ya. Atau bisa daftar rincian persediaan juga Pak, kan ada daftar persediaan minus di situ Pak. Ya, ada di menu laporan. Ya. Jadi yang pertama kita lihat tentu saja ada laporan persediaan minus. Itu normal ya, artinya kalau muncul di situ kita verifikasi. Cuma kalau nggak muncul di situ, kita tambahkan dengan melihat rincian persediaan. Karena bisa saja di laporan persediaannya tidak minus, tapi di rincian persediaannya ada kuantitas yang minus. Jadi bilang seperti itu. Dan tadi saya koreksi untuk yang membandingkan melaporkan, laporkan setelah sampai ke SAIBA. Jadi misalnya persediaan diupdate, oh geser nih angkanya, jangan buru-buru lapor ke kita gitu, tapi kirim dulu ke SIMAK, kirim ke SAIBA. Nah, SAIBA membandingkan dengan iRekon secara keseluruhan. Jadi ada kertas kerja yang kita share kemarin itu bisa dipakai. Jadi kalau ada yang berubah neraca persediaan di Badilum itu bisa pakai itu. Tapi setelah dikirim sampai ke SAIBA, artinya prosesnya sempurna dulu gitu. Jadi jangan begitu update geser langsung rame, jangan dulu, tapi kirim dulu sampai ke SAIBA. Kalau memang ada selisih ya sampaikan melalui kertas kerja. Baik Pak, itu Mas Francis ya. Baik Pak, maaf ya Pak, ini agak lama, kalau lama mungkin ya. Yang kedua tadi itu kan Pak tentang kita cek persediaan minus dengan laporan rincian persediaan ya Pak ya. Jika ada minus kita tindak lanjuti Pak ya, seperti itu ya. Karena kita nggak bisa kirim kalau ada yang minus ya Pak. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga itu berarti kita harus lakukan stock opnam ya Pak ya, semester 1 dan semester 2, benar ya Pak ya? Betul. Semester 1 itu kan kebetulan kita tidak input, tapi kita lakukan stock opnam selalu Pak, semester 1, semester 2, berarti kita harus batal terima dulu Pak ya, batal kirim persediaan dulu ya. Betul. Baru bisa kita input. Namun kendalanya sedikit Pak, kami di tahun 2021 itu kita lakukan 3 kali stop opnam Pak. 1 bulan 9, baru bulan 12 2 kali kita lakukan Pak. Itu nggak masalah nantinya Pak. Nah, soalnya nanti yang bulan 9 itu kalau kita hapus akan merubah harga Pak. Semoga sih nggak masalah ya Pak ya. Jadi nanti maksudnya kita akan input stop opnam bulan 6, kemudian kita input stop opnam bulan 12, tapi bulan 12 itu kita ada 2 kali kemarin. Semoga itu tidak masalah ya Pak ya. Nanti kita coba. Itu kondisi di Nggak masalah Mas Francis. Jadi opnam fisik bisa dilakukan tiap bulan.
Cuma yang wajib itu bulan Juni dan bulan Desember pada saat pelaporan. Itu juga tertanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember. Tadi saya sepintas melihat pertanyaan di chat bahwa opnam fisiknya diinput tanggal 1 Juli untuk yang semester 1. Nah, itu harus ganti tanggal menjadi tanggal 30 Juni ya. Jadi jangan sampai tanggalnya beda. Nah, kemudian terhadap pengaruh atau tidaknya, yang penting di ujung nanti di bulan 12. Baik, Pak. Bulan 12-nya harus valid gitu, sesuai datanya. Ya. Tadi saya mengikuti tips dan trik dari Pak Sam, bulan 6 itu bisa diinput satu saja mungkin ya Pak ya, untuk mewakili saja Pak ya. Satu ya, karena barang. kita sudah sampai di laporan posisi bulan 12 ya seperti itu sajalah. Iya, bulan 6. Bulan 6 kita input satu aja, nanti bulan 12 harus komplit ya Pak ya. Betul. Iya, baik itu barangnya yang nol juga kita input benar ya Pak ya. Jadi kadang barang kita itu di akhir tahun itu ada nama barangnya, awal bulan 12 ada barangnya, ada namanya, tapi akhir tahun sudah habis, itu tetap kita input nol begitu ya Pak ya. Baik, saya potong sedikit ya Mas Francis, ini sebagai informasi juga buat teman-teman mumpung banyak nih yang mendengarkan. Jadi opnam fisik di bulan opnam fisik itu baik di bulan 6 ataupun bulan 12 itu awal yang dilakukan adalah kita mendata barang-barang yang ada di penyimpanan atau di gudang. Ya, kita opnam fisik sisanya, Mas Francis. Oh baik Pak. Jadi sisanya ya. Barangnya nggak usah diinput ya Pak. Jadi tapi ini belum selesai. Yang kita lakukan pertama adalah memverifikasi, melakukan opnam fisik terhadap sisa barang yang ada di gudang. Setelah ketahuan, kita kan pasti akan menginput ke dalam aplikasi kan, ke dalam aplikasi persediaan. Tapi sebelum menginput ke dalam aplikasi, bandingkan dengan laporan rincian persediaan. Kalau ada barangnya masih muncul di laporan persediaan, ternyata di opnam fisik barangnya tidak ada, maka barang tersebut include ke dalam berita acara opnam fisik. Itu teknis yang paling gampang. Jadi catat dulu sisa yang ada di gudang, baru dibandingkan dengan yang ada di laporan persediaan. Kalau ada barang persediaan ternyata sudah habis, tapi di aplikasinya masih muncul, masih tersaji, ada saldonya, maka itu masuk sebagai barang yang di opnam fisik, artinya nanti dinolkan di opnam fisik penginputannya gitu. Jadi jangan dibalik, jangan kita cetak dulu rincian, baru dibandingkan dengan yang ada di gudang, karena nanti bisa saja laporannya di fisiknya laporan aplikasi sudah habis, tapi ternyata barangnya masih ada di gudang. Jadi lakukan dibalik ya, barang di gudang dulu, baru bandingkan dengan yang ada di persediaan. Kalau ada barang yang masih muncul di persediaan, tapi barang sudah tidak ada, maka itu masuk sebagai barang yang di opnam fisik. Jadi intinya sisa yang tersedia saja. Kalau yang sudah sama-sama nol, ya nggak usah dimasukkan. Iya, maaf Pak, tadi maksud saya itu seperti ini Pak, misalnya toga hakim di akhir tahun itu di awal Desember itu ada 10, tapi di akhir Desember itu sudah habis. Ya. Apakah kita tetap input nol atau bagaimana? Harusnya diabaikan saja Pak ya berarti, karena barang yang nol. Input nol ya Pak ya. Oh, kalau di laporan terakhir itu masih ada angkanya 10, kemudian di fisiknya sudah habis, kan selisih ya? Bukan, maksud saya Pak, di awal Desember ada 10 Pak. Awal Desember 10. Awal bulan Desember itu, awal Desember ada 10, tapi di akhir Desember kan sudah habis. Itu harus kita tetap nol ya? Nol atau tidak usah diinput sama sekali Pak, begitu? Kalau di fisiknya nol juga, nggak ada kan ya? Itu nggak usah. Oh gitu, baik. Nggak usah. Jadi baik, nanti yang ngerepotin teman-teman semua, apalagi badilak Newton kan itu besar sekali. Itu nggak usah diinput sama fisik, tapi kalau si toga hakimnya tadi masih di akhir Desember masih tersaji, masih ada angkanya misalnya, 2 gitu ya, 2 toga hakim, tapi di fisiknya sudah nggak ada, maka itu diinput jadi 0. Baik. Diinput tanpa fisik, gitu ya. Ya Pak. Terakhir Pak, mungkin disimak tadi persediaan sudah ya Pak, yang terakhir disimak Pak, setelah diupdate, disimak itu kan kita langsung cek itu kan Pak, itu normalisasi kertas kerja konfirmasi seperti itu ya Pak ya, di normalisasi kertas kerja konfirmasi atau K3 itu kan kita K3 itu kan ada 2 ya Pak ya, 2020 dan 2021, di mana K3 2020 itu kan sudah selesai ya Pak kemarin waktu di versi sebelumnya.
Di mana Ya. memang di Badilum itu waktu K3 2020 itu ada data wajar yang sama, data tidak wajar sama. Itu sudah kita tindak lanjuti dengan normalisasi. Jadi tidak perlu lagi ya Pak ya, karena sudah ditindaklanjuti ya Pak ya. Jadi selanjutnya setelah kita update SIMAK, kita langsung buka normalisasi, kertas kerja konfirmasi, kemudian langsung kita cek validasi K3 2021. Seperti itu Pak. Ya, betul. Kita klik validasi K3 2021, langsung kita klik update. Seperti itu benar Pak? Ya, klik update. Kemudian kalau ada data berarti itu perlu kita normalisasi, langsung klik normalisasi otomatis. Kemudian seperti itu berarti ya Pak ya? Betul. Ya, jadi intinya di SIMAK setelah update kita cek itu normalisasi K3, kita cek validasi K3 2021, klik update. Jika tidak ada datanya berarti aman begitu ya Pak ya? Kalau ada datanya kita perlu normalisasi, kemudian kita lanjutkan dengan input atau penghapusan normalisasi. Kemudian setelah itu kita monitoring tinjutnya Pak ya? Apakah gitu ya? Betul, Mas Francis, seperti itu. Oke, terakhir Pak itu, jadi validasi K3 2021 setelah di input update, jika tidak ada data aman. Kalau ada data, itu saya baca itu mesti pembatalan penyusutan dulu Pak ya, semester 2-nya Pak ya, baru kita bisa normalisasi. Iya, normalisasi. Jadi maksudnya gini Pak, jadi setelah kita update, kita klik validasi K3 2021, kemudian kita klik update. Kalau nggak ada, aman ya Pak ya. Kalau ada misalnya kan kita perlu tindak lanjuti nih. Nah, tindak lanjuti itu kan apakah kita langsung klik normalisasi atau pembatalan penyusutan semester 2 dulu begitu Pak? Jadi Mas Francis boleh coba, kalau nanti setelah klik update, kemudian kita mau klik normalisasi, itu pasti ditolak sama si SIMAK. Pasti diminta untuk membatalkan penyusutan. Jadi jawabannya tentu saja batal dulu. Tapi kalau mau coba ngetes aplikasi, saat diklik normalisasi, pasti akan ditolak, disuruh batal dulu, pasti sama aja gitu. Jadi iya, Pak. Pertanyaannya terjawab ya dengan dipraktekkan pun si aplikasi akan nolak kalau kita tidak membatalkan penyusutan dulu. Oke. Itu Mas Francis. Jadi baik Pak, jadi hasil akhirnya jika validasi K3 2021 itu data kosong, berarti kita sudah aman begitu ya harusnya Pak ya, mudah-mudahan ya Pak. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak Sam. Oke, Mas Francis, makasih atas rangkumannya, sangat bermanfaat sekali buat kita. Yang lain mungkin dibatasi jam 11 ya Mas Widi ya? Boleh. Berarti satu lagi ya Bang? Iya, boleh satu lagi. Dari Penambon. Penambon. Silakan Penambon ini. Assalamualaikum Pak. Sam. Waalaikumsalam. Jadi pindah ke pusat. Asaf. Gimana Mas? Silakan. Mau tanya Pak, ini terkait stok opname persediaan Pak. Jadi begini Pak, untuk stok opname persediaan ini untuk umpamanya neracanya 1 juta Pak ya. Apa masih bisa untuk dikurangi untuk pemakaiannya Pak? Angka persediaan 1 juta. Ya, yang direkon sebelumnya kan begini Pak. Masih bisa dikurangi untuk pemakaiannya Pak. Umpama sisa saldonya 100.000 Pak, masih bisa Pak ya? Sebenarnya kalau dari sisi persediaan bukan neracanya yang dikurangin sih, bukan nilainya ya, tapi jumlah barangnya. Ya, kalau nilainya ikutin otomatis saja. Ya betul Pak, maksudnya saya perumpamaan aja Pak. Umpama kalau nilainya 1 juta, kita mengurangi untuk stok opnamenya sisa 100.000 Pak, masih bisa kita ini Pak? Bisa. Karena artinya begini, Pak. Beda dengan e-record sebelumnya gitu kan ya? Ya, karena gini Pak, persediaan ini kan kebanyakan operator sebelumnya kurang input. Bukan kurang input Pak, setelah neraca. Jadi neraca umpama 1 juta itu, jadi selamanya kadang kalau tidak disampaikan, jadi stok opnam itu setiap tahun neracanya seperti begitu terus. Karena, beda. Ya, karena ketika beda operator, ketika waktu operator yang lama sudah pergi, yang baru, ya dia fokusnya untuk pembelanjaan yang baru saja. Dia sudah tidak fokus yang untuk yang stok opnam yang lama. Tapi neraca itu tetap setiap tahun tetap ya 1 juta terus. Oh, jadi gini, ini
saya sampaikan juga kepada teman-teman untuk pengiriman persediaan ke SIMAK itu dilakukan setelah opnam fisik. Ini mungkin saya agak gambarkan sedikit perjalanan laporan ya, kalau di Desember misalnya atau di bulan Juni nanti nih, itu sebelum, kalau kita sih sekarang udah nggak pakai SIMAK lagi ya, tapi kalau misalnya ini gambaran saja bahwa pada saat si persediaan ngirim ke SIMAK itu sudah selesai opnam fisik. Jadi kalau ke depannya, nah ini prosedur opnam fisik nih, Bapak dan Ibu pada bulan Juni, katakanlah tanggal opnam fisik kan dilakukan 30 Juni ya, kita udah sepakatnya sekarang. Opnam fisik wajib dilakukan di tanggal bukukan 30 Juni. Tapi ini tidak ngikat. Artinya begini, Bapak dan Ibu di Satker punya kebijakan. Tanggal buku di input di persediaan memang betul 30 Juni, tapi Bapak dan Ibu punya kebijakan masing-masing. Contoh, Bapak dan Ibu membatasi transaksi persediaannya di tanggal 25 Juni. Itu sah-sah aja. Tuangkan ke dalam aturan di KPB gitu misalnya. Tanggal 26 sampai tanggal 30 tidak ada transaksi persediaan, baik itu pembelian ataupun pemakaian. Itu bisa seperti itu untuk mengakomodir yang tadi tuh Mas. Jadi si transaksi itu berakhir di tanggal 25, kemudian tanggal 26 sampai tanggal 30 itu dilakukan opnam fisik. Contoh seperti di Badilum tadi, luar biasa, persediaannya banyak sekali di Diklat gitu. Nggak mungkin sehari selesai opnam fisik, tapi bisa dilakukan dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Atau satu lain, kita batasi sampai tanggal 28 Juni saja. Bisa. Sehingga pada saat kita mengirimkan pelaporan ke SIMAK, itu bisa tidak berbeda lagi, karena ada Satker, begitu opnam fisik 30 Juni, tapi tanggal 30 Juni masih ada transaksi pemakaian. Misalnya, ya ini jangan sampai terjadi, apalagi nanti opnam fisik itu pada saat kita menginput hasil opnam fisik di persediaan tanggal 30 Juni, maka tidak boleh ada transaksi baik itu pembelian ataupun pemakaian di tanggal yang sama, karena akan mengakibatkan anomali penghitungan, akan jadi double ya. Gitu. Jadi untuk yang persediaan sekarang masih bisa tuh transaksi tanggal 30 Juni, ada opnam fisik tanggal 30 Juni, makin double dia, nggak sesuai. Jadi gitu Mas Afi, jadi untuk PN Ambon dan untuk teman-teman yang lain, coba kita ada berkreatif sedikit terhadap aturan yang ada. Memang opnam fisik tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember, tapi untuk berjalannya tertib administrasi di Satker, kita bisa batasi tanggal 30 Desember, tanggal 30 Juni, atau tanggal 29 Juni, tidak ada lagi yang namanya transaksi persediaan. Nggak boleh lagi ada yang ngebon gitu di tanggal tersebut. Jadi supaya si aplikasi ini fokus untuk susun laporan. Masa iya kita nggak dikasih waktu untuk susun laporan gitu kan? Saat kita lagi nyusun, lagi ngitung-ngitung, lagi ngetik laporannya berapa, tiba-tiba ada yang ngebon atau tiba-tiba beli gitu. Nah itu jangan sampai terjadi kalau bisa ya. Ini mumpung Bapak dan Ibu yang lain dengar juga nih. Jadi caranya seperti itu. Jangan sampai si operator persediaan lagi sibuk bikin laporan, nyusun ke SIMAK, teman-teman di persediaan asik belajar gitu. Kemudian ada yang menata usahakan juga. Jadi kita sama-sama menghargai saat susun laporan, maka semua tutup buku. Kan laporan begitu ya, tutup buku, kita susun laporan. Jangan sampai pada saat kita susun laporan, bukunya belum ditutup. Jadi untuk Ambon, solusinya seperti itu sih. Ada siapapun operatornya, tapi kalau kebijakannya dijalankan, dibatasi, itu insya Allah lah datanya harusnya sesuai, gitu ya. Siap. Mudah-mudahan masuk nih idenya nih. Kasih banyak Pak. Siap. Khususnya Badilum nih Mas Indra sama Mas Francis. Opnam fisik saya yakin nggak mungkin seharian gitu kan. Nah, batasilah pemakaiannya itu berapa hari sebelumnya. Gitu. Oke, yang udah ya Mas Widi ya. Jadi yang lain mohon maaf nih yang belum interaksi secara langsung dengan kami. Nanti di chat ataupun kalau misalnya ini sudah berakhir, sampaikan ke Korwil pertanyaannya. Nanti kita akan coba rekap. Simalungun, Pak. Boleh lah satu lagi ya, Simalungun boleh lah satu lagi ya. Silakan boleh izin Jumatan dulu Mas. Boleh lah Waika Bubak masa silakan. Jadi tadi ada yang izin Jumatan silakan. Jadi ini tidak mengikat Zoom-nya karena setelah ini ya kita akan lepas Bapak dan Ibu untuk coba saling bantu juga. Ini Waika Bubak ini juga operatornya mantan Korwil, jadi bisa ditanya-tanya juga ya. Mumpung komen tuh orangnya, tanya-tanya kalau ada masalah. PN Ambon juga itu
luar biasa. Ininya bisa ditanya sharing sesama satker kalau ada permasalahan yang sama. Silakan yang Jumatan di wilayah timur, yang istirahat silakan. Kita Zoom-nya tidak mengikat, tidak ada penutupan, nantinya ya aman. Gitu. Artinya kita koordinasi sesama pelaksana BMN. Gimana tadi PNSIP Malungun? Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana. Salam. Gini, kita kendalanya di SIMA BMN pada saat mau kirim ke Saibah terdapat data tidak wajar. Kalau saya itu Pak KDP. Jadi KDP itu terjadi pada tahun 2011. Kalau KDP karena nggak ada barang kita nggak bisa normalisasi ya kan? Jadi dia itu ada dua Pak, KDP data minus dengan satu lagi KDP juga tidak ada nilai perolehan. Oke. Ibu sudah coba normalisasi otomatis lakukan pada saat K3 yang sekarang terus diklik normalisasi sudah? Sudah Pak. Kalau hanya kita klik normalisasi kan ya gitu aja tampilannya ya kan Pak. Bukan kita input barang gitu enggak kan tampilannya. Enggak. Memang enggak. Sudah Pak. Satu lagi ini Pak data tanah bangunan rumah negara golongan 3 kan kita sudah tidak ada tuh. Tapi di K3 masih muncul. Data tidak wajar beda. Data tidak wajar beda. Jadi Ibu bisa lihat historinya dulu Bu, karena mungkin sebelumnya pernah ada, tapi sudah direklas ya, jadi golongan 2 atau golongan 1. Sudah saya cek di histori, sudah dilaksanakan koreksi pencatatan, tapi nilainya minus. Ya, itu kalau seharusnya sih ya, kalau Ibu klik update di menu K3, kemudian klik normalisasi, itu cek lagi historinya Bu, pastikan dia jadi tidak minus gitu. Sudah saya lakukan seperti itu Pak, bolak-balik. Nggak bisa juga ya? Iya Pak. Apa mau di share screen Bu, di situ? Boleh Pak. Boleh. Atau Bapak Ibu sudah coba lakukan normalisasi manual terhadap normalisasi manualnya itu di input gitu Pak, tambah barang? Iya, yang rumah negara itu tambah barang. Bukan rumah negara, ini tanah Pak. Yang tanah maksudnya, tanah rumah negaranya di input. Kalau sebenarnya apapun asetnya bisa dilakukan normalisasi di input walaupun barangnya sudah nggak ada. Oh, kalau yang tanah belum, karena kemarin saya cek yang KDP nggak ada aset, gimana mau dilakukan gitu kan? Oh, jadi kalau yang untuk tanah kita input gitu ya Pak ya? Iya. Cuma saya punya keyakinan harusnya dengan normalisasi yang sekarang itu nggak perlu manual sih ya harusnya. Update-nya 212 ya, yakin? Sudah Pak. Udah benar ya? Ya, karena ini ya udah ada update terbaru. Karena memang waktu sebelum update 2120 ini ya kendala kita masih itu gitu Pak. Ya. Walaupun kita sudah ambil ADK dari Erekon bolak-balik gitu terus masih muncul. Jadi Ibu untuk ini karena saya juga penasaran juga ya artinya dengan yang tadi Ibu backupnya kirim ke saya juga ya untuk Simalungun, Jadi kita sama-sama coba walaupun nanti mungkin saya slow respon juga dengan yang lain, tapi saya coba kita pastikan hari ini apa yang terjadi gitu dengan backup Ibu karena kalau normalnya dengan update yang baru ini hal yang tadi itu dilakukan secara otomatis gitu, nggak perlu manual kecuali kita ada salah prosedur seperti tadi yang PA Tasikmalaya ya artinya nggak diupdate dulu baru di normalisasi. Jadi kita coba ya Bu ya. Oke, siap. Kita coba paralel, Ibu coba di sana, kami juga coba di sini untuk permasalahan. Nah Bapak Ibu yang lain juga sama, yang permasalahannya itu seperti tadi selain menanyakan kepada di chat ya nanti kita rekap. Juga backupnya diserahkan ke Korwil ya. Jadi nanti PNSIP Malungun lewat Korwilnya apa Medan ya? Iya Pak, Sumatera Utara. Lewat Mas Tanda ya, kasih lewat Mas Tanda supaya nanti jadi satu jalur gitu. Jadi Satker ke Korwil ke kami supaya teratur karena kalau Satker ke saya langsung
Saya khawatirnya chatnya tenggelam nih, karena kan banyak banget chatnya yang masuk gitu. Jadi silakan backupnya sampaikan ke Korwil. Korwil nanti kirim ke kita di pusat untuk kita coba di sini. Gitu ya, Oke, Ibu siap, Pak. dari Terima kasih, PNC Pak. Malungun. Siap. Assalamualaikum. Mas Widi, sepertinya ini juga teman-teman di timur juga sudah mulai sholat Jumat. Kita juga di sini mungkin perlu koordinasi terhadap masalah yang ada, merekap. Jadi saya usul diakhiri saja di jam 11 lewat 2 menit. Pak Yudi mungkin ada tambahan? Mengingatkan aja lah, sudah jam 11 sih memang nanti beberapa hal yang tadi dibahas, didiskusikan, mudah-mudahan menjadi informasi buat semua yang selama ini teman-teman di Satker masih pada bertanya atau bahkan mau nanya ke siapa juga bingung gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi semua. Pertanyaan-pertanyaan yang di chat juga kita sudah susun tadi. Nanti kita coba telah satu-satu. Kemudian beberapa hal yang tadi disampaikan, mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama. Satker mencoba untuk melakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk yang kita diskusikan tadi. Korwil juga bisa memonitoring sehingga nanti kita bisa mendapatkan kondisi data yang benar-benar bisa valid, data yang tidak bermasalah, untuk kemudian kita bisa sajikan di laporan audited 2021 yang minggu depan mungkin kita sudah mulai harus siap-siap karena pembahasan dengan BPK juga sudah mendekati akhir gitu. Beberapa koreksi usulan audited atas unaudited untuk mutasi tambah kurangnya juga sudah kita sampaikan. Nah, kalau memang sudah siap, berarti kan kita sudah harus melakukan koreksi di aplikasi SIMAK BMN yang kemudian nanti akan kita upload ulang untuk memastikan koreksi auditnya terkait mutasi tambah kurang nanti untuk jadi neraca audited itu sudah bisa dipastikan sesuai dengan kesepakatan antara BPK dan Menteri Keuangan nantinya. Tapi semuanya akan bisa dilakukan kalau aplikasi yang dilakukan oleh teman-teman semua untuk diupdate-nya sudah tidak ada masalah gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa kemudian setidaknya ada beberapa hal yang selama ini tidak bisa dilakukan, teman-teman Satker bisa melakukan, walaupun masih ada yang belum. Nanti kita sama-sama konsultasikan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang memang kita tidak bisa selesaikan di tingkat KL. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua atas kehadiran di Zoom meeting pada pagi ini. Mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh teman-teman Satker bisa diselesaikan terkait kendala dan permasalahan, sehingga data untuk penyajian pada saat kita menyusun laporan audited 2021 bisa tetap berjalan sesuai dengan harapan kita bersama dan bisa menyajikan laporan keuangan audited 2021 yang tetap wajar dan bisa dipertanggungjawabkan terutama di penilaian atas opini oleh BPK, sehingga untuk yang ke-10 kali kita genapkan, Mahkamah Agung bisa tetap menjaga opini WTP-nya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau memang ada beberapa hal yang belum bisa kita lakukan atau kita tindak lanjuti langsung. Kita tetap akan berkoordinasi terus melalui Korwil, ataupun memang ada Satker yang langsung ke Korwil atau langsung ke pembina di pusat, silakan. Yang pasti semuanya harus terkoordinasikan sehingga informasinya tetap ngalir ke semua pihak yang memang memerlukan informasi tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih.
kita tetap fokus dalam 1 bulan ini sampai nanti kita memastikan penyusunan laporan keuangan audited sudah bisa dilakukan dan memang datanya sudah kita anggap valid atau memang sudah tidak ada masalah. Jadi tetap koordinasi, tetap informasikan kami jika ada beberapa hal atau kendala yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa mempermudah, setidaknya menjadikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, Pak Sam. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini, terima kasih.